Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut kami informasikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan ibadah sekolah Minggu setiap pukul 8.30 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu, bertumbuh, dan mendalami firman Tuhan, kami juga mengundang untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan kepada seluruh jemaat Eka untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara mengikuti dan like Instagram @gbt.eka. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami juga memohon kepada seluruh jemaat Eka yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone pada mode silent. Demikian jadwal ibadah yang perlu kita ketahui. Sekian yang dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom. Saya melihat ada wajah-wajah yang bersuka cita, wajah-wajah yang bersyukur pada pagi hari ini. Yang bersyukur dan bersuka cita karena kemurahan Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan sorak-sorai bagi kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari saat ini sebelum kita mulai pertemuan kita satukan hati kita akan sama-sama masuk dalam doa. Kami datang dan kami tunduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai pertemuan kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang melawati setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga melalui pertemuan ini, melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kami disegarkan, kami dilegakan Tuhan oleh kuasa firman-Mu dan oleh urapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di tempat ini Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama seperti kami datang Tuhan. Yaitu kami diubahkan Tuhan melalui puji-pujian dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami awali pertemuan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Mari saat ini kita buka hati kita bersama. Kita mau datang dengan ucapan syukur karena Dia baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Aku mau memuji-Mu Tuhan.
ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dari awal, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Satu kali lagi, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan selamanya. Ku agungkan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Kami mau selalu menyembah Engkau Tuhan. Sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari dengan lembut katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Tinggi-tinggi buka kedua tangan kita sama-sama. Ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya rindu mendengar jemaat saja nyanyikan pujian ini. Jemaat saja. Ku selalu. Ini seruan hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menguduskan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Satu kali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saat ini kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saat ini dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua buka kedua tangan kita. Kita katakan pujian ini sekali lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Satu kali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan lebih sungguh lagi, dengan segenap hatimu, segenap akal budimu berseru. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ini doa kami Tuhan. Nyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Satu kali lagi, hanya Kau yang layak. Akui bersama, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap Tuhan untuk bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi kemuliaan Tuhan, haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau sama-sama merasakan kebaikan Tuhan, mau sama-sama mengecap dan menikmati segala kebaikan-Nya. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh mempesona. Dia sudah datang ke dunia ini, Dia menghapus segala dosa kita, Dia menghapus segala keraguan kita. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, syalalala. Katakan, kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru.
Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, syalalala. Mahkota kehidupanku. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Silakan duduk kembali dalam damai sejahtera Allah. Saat ini tiba saatnya bagi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan ubah hati kita, lembutkan hati kita, selembut kasih-Mu Tuhan, selembut hati-Mu Tuhan, agar kebenaran firman yang akan disampaikan bisa kami terima Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua katakan dari awal pujian ini. Bapa, Kau setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, takkan meninggalkan. Kami percaya kami milik-Mu Tuhan. Ku Percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu Tuhan,
tinggikan nama-Mu. Kami tahu Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau dalamku dan ku dalam. Mari dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, seputih hati, setulus kasih-Mu, setulus salib-Mu ya Tuhan. Tulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar cara pandang kami Kau ubahkan seperti cara pandang-Mu Tuhan. Seperti mata yang selalu memancarkan kasih-Mu Tuhan. Pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan dengan lembut, ubah hatiku. Jadikan pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini. Ubah hatiku seputih hati-Mu. Ini doa kami Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang melembutkan hati kami Tuhan. Biar Engkau yang mengubahkan pola pikir kami Tuhan, sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, satu kali lagi katakan ubah hatiku. Saya undang hambanya untuk maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Haleluya. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam pikiran kami. Kami sadar siapakah kami Tuhan. Kami masih penuh dengan kekurangan dan kelemahan, serta dosa. Tetapi Tuhan,
Engkau sudah datang ke dunia ini. Engkau sudah mati bagi kami. Dan Engkau sudah hapus semua dosa kami. Itu sebabnya kami yakin saat ini kami ada di dalam Tuhan. Kami bersama dengan Tuhan. Dan ketika Engkau jemput kami pulang, kami ada bersamamu di surga nanti. Inilah yang menjadi harapan kami selama kami hidup. Dan kalau kami ada saat ini, sebagaimana kami ada, ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu, pakai urapi lidah mulut hamba-Mu, sehingga setiap perkataan firman Tuhan boleh menjadi berkat, boleh membawa kami untuk lebih mengenal Engkau, pribadi-Mu Tuhan, dan kami diubahkan menjadi sama seperti Engkau. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Setiap kami yang hadir saat ini, maupun yang mengikuti dari rumah-rumah, kiranya Tuhan juga akan memakai Tuhan telinga kami, pendengaran kami, mata kami semua fokus untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam pimpinan Tuhan, di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Saya persilahkan pada hambanya. Shalom. Oh, suaranya Anda dengar saya. Shalom. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan inilah minggu-minggu di mana kita merenungkan tentang amanat agung Tuhan Yesus bagi kita. Saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Suatu misal. Saudara pada waktu itu sedang berada di sebuah kafe, di mana saudara berniat untuk bersantai-santai. Duduk sambil menunggu teman yang sudah mengadakan janjian dengan saudara untuk bertemu dan berbincang-bincang di tempat itu. Ketika saudara sedang duduk santai sambil menunggu teman saudara, tiba-tiba saudara melihat ada seorang anak kecil tanpa pengawal, tanpa pengiring, lari begitu saja menuju keluar dari kafe. Padahal waktu itu dari seberang kelihatan ada sebuah kendaraan yang begitu kencang melaju. Pertanyaannya, apa kira-kira tindakan saudara melihat peristiwa itu? Sekali lagi pertanyaannya, apa kira-kira tindakan saudara melihat hal itu? Pada waktu itu begitu banyak orang yang ikut menyaksikan peristiwa itu. Tapi ternyata mereka semua yang melihat itu tetap diam saja. Pertanyaannya sekali lagi, apa yang kira-kira saudara akan lakukan dalam melihat dan menghadapi situasi itu? Saya yakin dalam pikiran saudara berkecamuk begitu macam pikiran dan begitu banyak tindakan yang ingin saudara kerjakan. Nah, apa jawaban saudara? Mari silakan nanti saudara menyimpulkannya pada bagian akhir daripada perenungan kita yang berjudul berani mengambil langkah menjawab panggilan amanat agung. Sekali lagi, berani mengambil langkah, mengambil keputusan, mengambil suatu decision, mengambil sebuah tindakan memenuhi panggilan amanat agung. Untuk itu, mari kita membuka Alkitab kita lebih dahulu di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membaca ayat ini berulang-ulang karena merupakan tema kita sepanjang bulan ini. Bagaimanakah kita menghayati amanat
agung Tuhan Yesus ini. Amanat agung Tuhan Yesus ini. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita baca ayat ini. Dan kalau sudah meyakini inilah amanat agung, katakan pada bagian terakhir, amin, dengan suara yang semangat, dengan penuh gairah, katakan amin. Inilah kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudaraku sekalian, sekali lagi, inilah amanat agung Tuhan Yesus yang betul-betul diberikan kepada kita. Kalau saudara merenungkan bagian ayat ini, maka pasti saudara akan bertanya, ini sebuah permintaan ataukah ini sebuah panggilan? Ataukah ini sebuah perintah? Sekali lagi pertanyaannya, apakah ini sebuah permintaan? Apakah ini sebuah panggilan? Atau ini sebuah perintah? Karena ayat itu dengan jelas menunjukkan kepada kita, tolong ayatnya sekali lagi ditayangkan, karena itu pergilah. Kata kerjanya pergi. Yang kedua bukan hanya pergi saja, tetapi jadikan. Kata kerja lagi. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah, kembali kata kerja. Dan yang terakhir, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ayat yang ke-20, dan ajar, kembali kata kerja. Berarti kalau saudara perhatikan dengan baik bagian ini, amanat agung ini bukan merupakan sebuah permintaan, bukan sebuah himbauan, bukan cuma sekedar kata-kata yang disampaikan, mau didengar baik, mau diperhatikan boleh, tidak pun terserah. Seperti sebuah siaran televisi yang menyatakan berita-berita di dalam dunia. Atau berita-berita seputar Nusantara. Yang didengar boleh, interest diperhatikan, tidak interest anggap aja angin lalu. Tetapi kalau saudara perhatikan bagian ini, dengan jelas kata kerja demi kata kerja disampaikan. Pergilah, jadikanlah, baptiskanlah, ajarlah. Satu yang aktif, berarti ini bukan cuma sekedar himbauan, bukan hanya sebuah pengumuman, bukan hanya sekedar permintaan, tapi ini adalah sebuah perintah. Kalau ini sebuah perintah, pertanyaannya adalah, apakah kita wajib memenuhinya atau tidak? Sekali lagi pertanyaannya, kalau ini sebuah perintah, apakah kita wajib melakukannya atau sekedar cuma didengar saja? Maka untuk menjawab ini, pertama kali harus kita pahami siapa yang memerintahkannya. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kalau pimpinan perusahaan meminta kita melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu, pasti saudara akan melakukannya. Kalau tidak melakukan, dipecat saudara. Wah, itu sesuatu. Itu perintah dari atasan. Bagaimana kalau perintah atasan itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan? Kira-kira menurut saudara tetap dijalankan atau tidak? Halo? Saudara kok sepertinya memikirnya begitu dalam. Kalau
apa yang diperintahkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetap harus dijalankan atau tidak? Halo? Tetap. Apa alasannya tetap? Karena dia adalah atasan kita. Lah kalau saya tapi saya tidak cocok. Apa yang diperintahkan, apa yang diminta itu tidak sesuai dengan keyakinan saya. Saya merasa itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Bagaimana caranya? Ada dua pilihan. Tetap lakukan karena saudara masih butuh pekerjaan. Atau keluar, quit dari pekerjaan itu kalau saudara merasa tidak sesuai. Apalagi kalau yang memberi perintah, yang memberikan instruksi itu adalah Tuhan sendiri. Pertanyaannya, siapakah saudara? Siapakah saudara sebenarnya? Saat ini saudara berhimpun bersama-sama di tempat ini. Saudara beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya, siapakah saudara? Kok saudara mau berkumpul, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan? Siapakah saudara? Halo? Siapakah saudara? Halo, kok enggak dengar jawaban? Siapa saudara? Orang asing, ya toh? Orang yang tidak dikenal sama Tuhan, ya toh? Orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan, ya. Saya mau tanya, siapa saudara di tempat ini yang mengatakan bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan? Tunjuk tangan ke atas. Iya, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, saya melihat semua melambaikan tangan saudara. Walaupun ada yang di sini, lambaikannya ya. Ada yang di sini gitu ya. Yang kelihatan ada yang mengatakan, saya melambaikan tangan tapi dalam hati. Oke, apapun jawaban saudara. Tapi pertanyaannya, yakinkah saudara bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan? Tidak dengar suaranya. Apakah saudara yakin bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan? Amin. Kalau saudara anak Tuhan, maka berarti siapakah yang harus saudara patuhi dalam hidup saudara? Tuhan. Karena dia yang sudah menyelamatkan kita. Bukan manusia, bukan organisasi, bukan gereja, bukan pendeta, bukan. Yang sudah menyelamatkan saudara adalah Tuhan. Itu sebabnya kita harus patuh dan taat melakukan perintah Tuhan. Bukan perintahnya pendeta, bukan perintahnya pengurus organisasi, bukan perintahnya manusia, tapi perintah Tuhan. Itu sebabnya kalau saya perhatikan dalam amanat agung yang baru kita baca, karena ini diperintahkan oleh Tuhan sendiri, maka harusnya kita memenuhi panggilan ini. Klik. Panggilan ini adalah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Kalau saudara mengabaikan, sama dengan saudara melawan perintah atasan. Artinya saudara apa? Tidak patuh. Artinya saudara mau mengatakan, saya ini bukan pegawaimu kok. Saya ini bukan di bawah kekuasaanmu kok. Saya ini orang yang bebas kok. Saya kan bebas menentukan iya atau tidak. Tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka perintah ini adalah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya, kembali pada cerita awal saya. Kira-kira saudara akan melakukan apa? Halo? Kira-kira dalam kondisi saudara berada di sebuah kafe, tiba-tiba melihat ada anak kecil tanpa pengiring, tanpa penjaga, lari menuju ke jalan raya, padahal dari sana ada mobil begitu kencang melewat di sana, kira-kira tindakan saudara apa? Oh, apa sih saudara? Oh ya begini, ya begitu, ya begitu, macam-macam. Oke, pertanyaannya, harusnya apa yang kita kerjakan? Apa perintah otoritas di atas saya untuk situasi itu? Betul? Sebab kalau kita cuma berpikir menurut pikiran kita, kita bisa salah. Otoritas
atas itu yang harus kita patuhi. Itu sebabnya sekali lagi pertanyaannya pada amanat agung Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka. Maka pertanyaannya, apa panggilan amanat agung ini yang harus saudara kerjakan dalam hidup ini? Maka pada bagian yang pertama, pasti kita akan bertanya, ya tapi gimana saya bisa melaksanakan dalam hidup saya sehari-hari? Gimana caranya? Apa yang bisa saya kerjakan untuk bisa melaksanakan amanat agung ini? Saudara, kalau saudara memperhatikan bagian ini, maka sebetulnya ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan itu bukan hanya sekedar menyampaikan berita itu secara lisan. Menjadikan sekalian bangsa pergi, itu bukan hanya harafiah, kita harus pergi. Kita harus meninggalkan tempat di mana sekarang kita ada. Menjadikan itu bukan hanya berarti kita harus membawa Alkitab kemana-mana, kita membawa ayat-ayat untuk ditunjukkan kepada orang supaya orang menjadi murid Kristus. Tidak. Karena hal itu bisa dilakukan dalam keseharian kita. Kalau itu merupakan perintah hurufiah di mana kita harus jalan, kita harus pergi, kita harus menjadikan, membaptiskan sendiri, maka banyak orang mengatakan itu kan tugasnya para misionaris. Itu kan tugasnya para pendeta. Saya kan bukan pendeta, saya kan bukan misionaris. Ngapain saya harus pergi? Mengapa saya harus menginjil? Mengapa saya harus menjadikan orang murid Tuhan? Tetapi kalau saya perhatikan dengan jelas, di situ perintah bukan hanya bagi orang-orang yang punya titel sarjana teologia. Bukan hanya bagi orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan mendalami sehingga dia betul-betul tidak salah pemahamannya tentang Alkitab. No. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Kita semua. Ulangi, katakan, panggilan ini ditujukan kepada siapa? Kasih tahu kiri kanan. Kita dipanggil melaksanakan amanat agung. Ayo, kasih salam satu sama yang katakan, kita dipanggil untuk melaksanakan amanat agung. Kita bukan orang lain, kita semua dipanggil untuk melaksanakan amanat agung. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa dikerjakan? Klik berikutnya. Yang pertama itu bisa kita kerjakan, bagaimana kita bisa melaksanakan amanat agung, yaitu dengan jalan menjadi teladan. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pergaulan kita, mari kita tunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Artinya, dimanapun saudara berada, kapanpun, dalam situasi yang apapun, tunjukkan integritas saudara sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai kejujuran, punya kasih yang sungguh-sungguh, penuh dengan kerendahan hati, sehingga tindakan kita sehari-hari yang merupakan kesaksian hidup akan menarik perhatian banyak orang terhadap apa yang ada dalam hidup kita. Banyak orang mengatakan, saya nggak bisa menginjil. Siapa bilang tidak? Dengan menunjukkan karakter, dengan menunjukkan kejujuran, dengan menunjukkan kasih, dengan menunjukkan kerendahan hati, dengan menunjukkan sesuatu yang betul-betul murni di dalam hidup saudara, orang akan bertanya, kok bisa ya dia seperti itu? Apa ya dasarnya dia kok bisa seperti itu? Itu sebuah kesaksian. Itu sebuah kesaksian yang hidup. Jangan sampai orang mengatakan, oh itu seperti gajah yang dibelangkoni. Bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakoni. Orang pikir, lah siapa itu? Lah kok gitu mau ngomongi saya? Seperti itu kok mau mengajari saya? Lihat itu. Waduh kalau di depan,
Manisnya luar biasa. Tapi di belakang menusuk, bahkan dengan berang yang panjangnya 2 meter. Wah, sekarang mulai musim tawuran antar remaja. Kalau tawuran, saudara tahu, pakai berang yang hampir 2 meter itu. 1,5 meter. Waduh, luar biasa. Kalau seperti itu, apakah menjadi teladan? Mari kita bisa betul-betul menjadi teladan dengan menunjukkan cara. Dengan seperti itu kita sudah menjadi kesaksian yang hidup. Orang mengerti. Kalau seringkali kita mengatakan, oh mari kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus teladan atas hidup kita. Tetapi kenyataannya yang kita sampaikan penuh dengan kebohongan-kebohongan. Orang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu bohong ya. Loh kok bisa? Lah yang kamu bohong terus. Yang kedua, secara cepat, sebab nanti ini detail-detail akan ada di Dopavis ya. Di Dopavis kita akan banyak membahasnya, berdiskusi dan mencoba menghayatinya. Yang kedua, bagaimana cara yang lain kita bisa melaksanakan amanat agung yang diperintahkan, harus tidak bisa diabaikan. Yang kedua, berdoalah untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jangan terlalu mulu-mulu, saya berdoa untuk dunia, penginjilan dunia, untuk semua misionaris, untuk semua pengkhotbah supaya Tuhan pakai. Itu bagus, itu luar biasa. Tapi terlalu beyond understanding ya. Terlalu jauh. Tidak usah jauh-jauh, berdoa bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara, yang setiap hari saudara ketemui, yang setiap hari berinteraksi dengan saudara, di tempat kerja saudara, di lingkungan sosial saudara, atau bahkan dalam aktivitas hobi saudara. Pernahkah saudara mendoakan mereka? Pernahkah saudara berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, beri saya kesempatan untuk bisa membagikan imanku, membagikan hidupku, membagikan keselamatan yang telah aku terima. Pernah saudara berdoa untuk itu? Sederhana, tapi di situ letaknya saudara mulai berkarya. Itulah panggilan Tuhan atas hidup saudara. Berapa banyak orang yang mengakui bahwa dia adalah orang-orang yang sudah punya tingkatan iman tinggi. Tapi kenyataannya orang-orang yang ada di sekelilingnya makin tidak senang tinggal bersama dia. Makin merasa panas, makin merasa gelisah. Kok gak enak ya? Dekat sama dia tuh kok isinya cuma sakit hati melulu yang diceritakan. Kalau dekat sama dia tuh isinya cuma ngomel melulu aja. Kalau dekat sama dia tuh yang dikatakan nyalahkan yang ini, yang itu, yang ini. Aduh rasanya kok gerah. Seolah-olah dunia itu panas melulu. Bagaimana saudara bisa menjadi saksi? Ini adalah satu panggilan yang tidak bisa diabaikan. Berdoa, Tuhan, beri kesempatan saya. Sehingga dia melihat apa yang saya kerjakan dan saya lakukan. Dia lalu akan bertanya, kamu kok bisa seperti itu sih? Apalagi ketika saudara menghadapi masalah yang berat. Ketika ada orang yang mencaci maki, menyalahkan saudara, walaupun saudara tidak melakukan, tapi terus mendiskreditkan, menyudutkan, memojokkan, membicarakan terus, seolah-olah makin lama makin berat. Tapi saudara bisa dengan lapang hati mengatakan, tidak apa-apa. Karena saya tahu, kasih Tuhan lebih besar dalam hidupku. Sehingga aku bisa memaafkan. Saya bisa mengampuninya. Mereka akan tanya, kok bisa ya dia seperti itu? Itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyaksikan iman saudara.
Terus sebab yang kedua, berdoa untuk orang-orang sekeliling saudara, sehingga saudara dapat kesempatan bincang, ngobrol, ngomong dengan hati terbuka. Yang ketiga, coba carilah kesempatan untuk melayani. Ingat, teladan Kristus yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Datang untuk dilayani. Amin saudara. Tuhan datang untuk dilayani. Amin. Hah? Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi Tuhan datang untuk melayani. Saudara pun dipanggil untuk apa? Melayani, cari kesempatan, cari kondisi, baik itu situasinya menguntungkan atau tidak, baik dalam aktivitas apapun juga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Coba lihat, peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekeliling saudara. Sekali lagi saya hormat dan saya betul-betul merasa luar biasa. Salah seorang yang ikut merintis gereja ini memberikan teladan yang luar biasa. Hatinya betul-betul tulus, selalu berusaha melihat kepentingan dan keperluan orang lain. Dia tidak segan. Bahkan saya mendengar waktu itu padahal ya tidak punya apa-apa. Tapi melihat orang yang lebih menderita, dia turun tangan. Di tengah-tengah keterbatasannya. Banyak orang bisa berbuat baik karena dia lebih gampang saudara. Memang lebih kok. Berbagi bisa. Tapi ketika seseorang dalam kondisi yang sangat kepepet, tapi dia melihat ada keperluan orang yang lebih membutuhkan daripada dirinya, dia sedih. Inilah kesaksian hidup saudara. Mari kita belajar mencari kesempatan. Sehingga ketika orang melihat kita bisa melayani dengan tulus, kita bisa melayani mereka, pasti mereka akan bertanya. Teman-teman yang pernah pergi ke IKGL di Kalimantan, di mana temanya ada Glow of Love, pancaran kasih Allah. Ketika Allah mengasihi kita, maka semua yang ada dalam hidup kita seolah-olah tidak ada artinya. Kita akan rela melakukan. Mereka sebetulnya adalah orang-orang yang datang dari tempat jauh. Separuh panitia itu dari Korea. Mereka datang jauh-jauh bukan cuma untuk datang lencer, enggak. Mereka mempersiapkan diri. Semua persiapan alat-alat, semua mereka siapkan semua. Bawa begitu banyak koper-koper. Tetapi lucu, saya pikir kok seperti jemaah haji. Karena kopernya sama semua. Ternyata koper yang sama semua bukan koper mereka. Mereka bawanya cuma ransel, koper kecil. Yang besar-besar tuh isinya adalah alat-alat untuk melayani peserta yang datang. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka curahkan hati. Dan saudara tahu, kita yang dilayani, kita merasa luar biasa ya. Saudara, adakah kasih Kristus betul-betul menguasai hidupmu? Adalah kasih Kristus betul-betul memberikan kekuatan dalam hidupmu? Kalau engkau disentuh oleh kasih Kristus, maka saudara akan bisa melayani orang lain dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mau melayani karena saya nanti dapat sesuatu, no. Tapi saya mau melayani karena saya mau melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan. Amin saudara. Amin saudara. Mari jangan hanya sebuah teori. Kita kerjakan. Yang keempat. Bahkan membangun sebuah hubungan yang bermakna. Saudara, seringkali kita bisa membangun hubungan yang punya arti kalau orang itu cocok dengan kita. Kalau orang itu memang memenuhi selera kita. Kalau orang itu sesuai dengan tingkatan kita.
Lawang saya suruh kenalan, suruh dekat sama dia, tapi IQ-nya jongkok. Gimana? Saya IQ-nya selangit, itu dia jongkok. Mana bisa ketemu? Itu benar bisa terjadi seperti itu kalau saudara tidak disentuh oleh kasih Kristus. Coba bayangkan kalau Tuhan yang di atas sebelum meninggalkan dunia mau menjangkau saudara. Dia mengatakan siapa? Walah manusia penuh dosa. Ngapain? Manusia yang karakternya gitu. Ngapain datang? Coba bayangkan seperti itu. Kurang apa dia? Dia segala-galanya. Dia tinggalkan surga. Untuk apa? Menjumpai saudara. Siapa yang Tuhan dekati? Orang-orang kusta yang sudah dikucilkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak nganggep sampah, pergi. Tuhan justru menengok mereka. Teladan, itulah kesaksian, itulah penginjilan menjadikan murid. Yang kelima, gunakan talenta dan pekerjaan saudara sebagai panggung Injil. Saudara berkata, mana bisa? Loh saudara, sangat bisa. Saudara yang punya keahlian misalkan melukis. Ketika saudara melukis, apa yang saudara lukis? Namanya pelukis, ekspresi bebas, dia bisa melukis macam-macam. Boleh kan? Boleh, siapa yang bilang tidak boleh. Tetapi, bisakah itu saudara pakai untuk memberitakan Injil? Coba cari tema-tema yang menyentuh hati, yang akan membawa mereka datang kepada Tuhan. Buat tulisan-tulisan yang bukan hanya cuma sekedar menggelitik hati, tetapi betul-betul membawa orang berpikir tentang keselamatan dan kesejahteraan jiwanya. Saya sangat terkesan ketika pada waktu Kartini, ingat saya, kita mengadakan perlombaan kan, bikin nasi kuning. Ini tokohnya ada di sini. Waktu bikin nasi kuning, apa yang jadi tema untuk diperhatikan? Ada temanya kan? Ya, kalau cuma sekedar bikin nasi kuning, banyak orang pintar. Rasanya banyak orang yang hebat mempunyai kemampuan, ya kan? Tetapi ketika melakukan dengan tema, dengan satu tujuan, untuk Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, supaya persatuan dan kesatuan di antara GBTEK tercapai, supaya satu sama lain tidak saling membenci tapi saling bersatu. Tema-tema itulah yang dibutuhkan agar kita boleh betul-betul menggunakan semua yang Tuhan berikan untuk bisa memuliakan Tuhan. Amin saudara, amin saudara. Itu sebabnya seringkali orang bertanya, loh kenapa sih saya kalau pergi ke gereja harus pakai pakaian yang bagus? Apakah harus bagus? Halo, harus bagus? Enggak. Yang diperlukan apa? Rapi. Kalau begitu, apakah hanya kalau ke gereja saja rapi? Itu berarti saudara menjadi kesaksian ketika di gereja. Siapa yang mau saudara saksiin di gereja? Halo? Siapa yang mau disaksiin di gereja? Semuanya anak-anak Tuhan loh. Betul enggak? Justru kesaksian saudara di mana? Di luar. Di marketplace. Di sana saudara dituntut untuk bisa menjadi kesaksian. Itu sebabnya apapun yang kita kerjakan, lakukan itu harus dipikirkan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan. Berbagilah iman saudara secara sederhana. Kesaksian iman itu tidak perlu dilakukan dalam konteks yang besar.
Misalnya ketika ada teman curhat dengan masalah hidupnya, atau ketika ada orang yang sedang merasa gelisah dengan persoalan yang sedang dihadapi, atau ada teman saudara yang merasa hidupnya kok rasanya gelisah, tidak ada damai sejahtera. Itu kesempatan saudara. Buka telinga, cuma buka telinga, dengarkan keluhan, itu sudah menolong saudara. Itu menolong. Kesaksian yang sangat sederhana. Dengarkan. Jangan hanya dengarkan. Apa yang lanjutnya? Ajak mereka berdoa. Ajak mereka berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama, minta sama Tuhan ya. Supaya masalahmu bisa terselesaikan. Itu akan menyentuh mereka dan mereka mengatakan, luar biasa, gak rugi aku punya teman yang kayak gini. Bukan kalau ketemu ngobrol ngomong tentang kejelekan orang, wah ini gitu, wah itu si kata itu hidungnya seperti gajah. Oh kalau yang sini kucing ini kok suaranya seperti anjing. Oh kucing kok seperti anjing. Lah kalau yang seperti itu loh apa untungnya? Terus kira-kira mendoakannya gimana? Tuhan, tolong biarlah semua kucing-kucing suaranya seperti anjing. Gitu. Lah saksinya begitu, sharingnya seperti itu, ya enggak? Apa cuma mau berdoa, Tuhan biarlah kata-kata semua hidungnya seperti belalai gajah. Enggak kan? Enggak ada gunanya kan? Mari kita betul-betul berbagi iman dalam cara-cara yang sederhana. Nilai-nilai kehidupan sehari-hari sangat betul-betul kita terapkan. Kalau sehari-hari seperti itu saya yakin Tuhan senang. Tuhan gembira. Tuhan mengatakan, sapaslah anakku. Engkau sudah mengerjakan. Mungkin sudah bertanya, kapan Tuhan? Kapan aku melakukan pekerjaanku? Kapan aku menolong engkau ketika engkau ada dalam penjara? Ketika engkau membesuki, mengunjungi mereka-mereka yang dalam kesesakan di penjara. Engkau sudah menolong aku. Kapan? Ketika engkau lapar. Kapan saya melihat engkau lapar? Ketika engkau melihat ada teman-temanmu, orang-orang di sekelilingmu berteriak lapar. Dan engkau memberi mereka makan. Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk aku. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari pagi hari ini kita menghayati amanat agung Allah ini. Ini sesuatu yang wajib, harus. Bukan cuma sekedar didengarkan, tapi harus kita lakukan. Kalau begitu, panggilan Allah ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, inilah waktunya kita bertindak. Inilah waktunya kita melakukan dan menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah orang-orang yang ada di sekeliling kita merasakan kasih Kristus. Kehidupan kita bisa menginspirasi mereka. Kerendahan hati kita dalam pelayanan akan menjadi contoh dan teladan. Berat saudara. Berat kalau kita pakai daging kita. Coba bayangkan, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita punya tujuan yang baik, disalah mengerti. Firman Tuhan mengatakan, tetaplah rendah hati. Sebab aku rendah hati. Berat. Tapi justru ketika saya mengatakan, aku mampu, aku bisa. Karena Tuhan yang menguatkan aku. Karena kasih-Nya yang kuat mendorong aku dan memberikan kekuatan. Saya yakin tidak lama, kalau semua saudara menjadi saksi Kristus seperti ini, tempat ini semua akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin saudara.
Mari kita sama-sama, bukan tugasnya hanya ibu gembala, bapak gembala, para pengurus, bukan, ini tugas kita semua. Panggilan ini untuk kita semua menjadi saksi, menjadi teladan, maka banyak orang yang dibawa datang kepada Kristus. Mari kita akan tundukkan kepala. Apa yang saudara akan kerjakan ketika melihat anak itu keluar dari kafe tanpa pengiringan dan tanpa pemantauan orang dewasa, sehingga dia menghadapi malapetaka? Tidak sadarkah kita bahwa dunia kita saat ini seperti anak-anak kecil yang tidak tahu menghadapi kesulitan hidup? Mereka tidak tahu lari kemana, mereka harus pergi kemana. Siapakah yang akan menolong mereka? Mari saudara berkata, kalau Roh Kudus menggerakkan saudara, katakan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku, jadikan aku alat yang boleh memuridkan orang lain. Jangan aku memikirkan diriku sendiri, tapi aku mau menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari jawab masing-masing. Apa yang akan kita kerjakan? Apakah kita akan tetap duduk diam, hanya menonton apa yang akan terjadi ketika anak itu pergi? Ataukah saudara mengatakan, aku mau. Saudara tanpa pikir panjang, saudara bergerak, saudara lari, saudara rangkum anak itu, saudara rebut anak itu, dan selamatkan anak itu. Pilihan mana yang saudara mau pilih? Maukah saudara menjadi murid-murid Kristus yang menjadi teladan bagi banyak orang? Mari kita katakan, Tuhan, inilah aku mau mengikut Yesus. I will follow you. Mengikut Yesus adalah keputusan hidupku. Aku tidak mau ingkar. Itulah keputusanku. Aku mau menjadi saksi bagi banyak orang. Akulah yang akan berteriak, aku yang akan pergi, aku yang akan membawakan damai itu, sehingga semua orang yang saat ini sedang kebingungan, menghadapi situasi dunia yang kacau, menghadapi pekerjaan yang kacau, menghadapi segala sesuatu yang membingungkan, yang menghadapi stres kehidupan, stres dalam pelajaran, stres dalam keluarga, stres dalam hubungan orang tua dan anak, stres terhadap masa depan. Mereka akan melihat ada jawaban dalam Yesus. Mengikut Yesus itulah keputusanku. Saudara yang mengatakan, Tuhan, aku mau bertindak, suamikan lagu ini dengan mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Benarkah saudara mengatakan, Tuhan, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak. Kalau dunia menghambat dan mengatur saudara, katakan, walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Di
manakah dunia saudara letakkan saat ini. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, Dunia di belakang. Ku tak ingkar. Saudara mengatakan, Tuhan aku mau mengikut Engkau sekali lagi dari depan. Taruh tangan saudara di dada. Mengikut Yesus. Harus dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Inilah hidupku. Aku mau memenuhi panggilan-Mu, menjadi pengikut Yesus yang betul-betul menjadi saksi bagi banyak orang. Katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Keputusanku ku tak ingkar. Saya mengatakan aku mau mengikut Yesus. Berdiri di tempatmu dan katakan mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Kami telah memutuskan Tuhan, di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-Mu. Kami memutuskan untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Inilah pengakuan yang jujur dari hati kami. Walaupun ada banyak tantangan di depan kami, walaupun ada harga yang mahal yang harus kami bayar, tetapi kami tahu kami tidak salah mengambil keputusan. I have decided to follow you, Lord. Inilah yang menjadi pengakuan kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Sebagai manusia yang lemah, kami seringkali tidak mampu menjalani kehidupan sebagai murid Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau. Seringkali kami tidak bisa menjadi kesaksian hidup yang baik. Tetapi Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa ini adalah perintah yang tidak boleh kami tolak. Dan ini adalah kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami pandai, tetapi semata-mata kami lakukan ini karena kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi kami, sudah mati untuk kami. Dan inilah yang menjadi komitmen kami untuk mengikut Engkau setiap hari di dalam hidup kami sehari-hari. Amanat yang agung, bukan sekedar slogan, tetapi ini adalah perintah Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Bantu kiranya kami Tuhan, di dalam ketidakmampuan kami. Kami percaya dengan kuasa yang Tuhan berikan, kami akan sanggup menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dengar doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Saya undang yang bertugas untuk tampil ke depan.
Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalala. Mahkota kehidupanku. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Saya undang Bapak Yohanes untuk menutup kita dalam doa berkat. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Inilah kehidupan kami yang kami mau bawa kepadamu Bapa. Dan kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan kehidupan kami sudah diubahkan. Dan kami terus berproses untuk berubah, sehingga kami boleh memancarkan sinar kasih-Mu kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu. Itu sebanyak sekali lagi pagi hari ini kami membawa diri kami, persembahan kami yang mewakili diri kami bawa ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, terimalah menjadi sebuah bau dupa yang harum, yang memperkenankan hati-Mu, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teringat untuk saudara kami yang saat ini tetap memerlukan jamahan tangan Tuhan, karena mereka masih sakit di rumahnya masing-masing. Mari Tuhan, jamah mereka, berikan tetesan Kalvari, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, dan mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Kami teringat untuk Ibu Susi, kami teringat untuk Bapak Jimmy Budiman, kami teringat untuk Bapak Suyatno. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami juga mendoakan untuk pemulihan kesehatan, baik untuk anak Okta, untuk anak Juliet. Kami mendoakan untuk anak Julita. Kami juga mendoakan untuk Tante Gyo. Kami mendoakan untuk Pak Hartono. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, kondisi apapun boleh terjadi, tapi Tuhan tetap ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyerahkan saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan pekerjaannya. Mari Tuhan, kami yakin berkat-Mu limpah atas kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan sekolah, mereka yang bergumul dengan tugas-tugas akhir mereka. Mari Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kepandaian dan kemampuan, sehingga semua boleh dilaksanakan dan dijalani dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, sehingga sebentar kami boleh pulang dengan damai dan sejahtera Tuhan. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan.
kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup ini. Amin. Saat teduh selesai, silakan duduk kembali.